الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin atau para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Allah tabaraka wa taala berikan kita taufik kembali di majalisul ilm, majalisul dzikir, dan masih kita di dalam syarah Umdatul Ahkam dan dalam bab al-imamah, bagaimana fikih seputar memimpin di dalam salat atau menjadi imam di dalam as-salah. Pada kesempatan pagi hari ini akan kita ambil insyaallah taala al-hadits ar-rabi' ba'da al-mi'ah, hadis yang ke-104, yang mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita ambil beberapa hadis dalam masalah ini. Akan kita ambil sekarang an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adzin, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu ardahu. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Falau sallaita bisabbih isma rabbikal a'la. Hai Mu'adz, sekiranya dalam salat engkau baca setelah Al-Fatihah sabbih isma rabbikal a'la wasyamsi wadhuhaha, dan setelah Al-Fatihah rakaat kedua engkau baca wasyamsi wadhuhaha, kemudian wal-laili idza yaghsha atau wal-laili idza yaghsha, itu yang kau baca atau surat-surat yang kau baca setelah Al-Fatihah. Fa innahu yusalli wara'akal kabir, karena di belakangmu yang salat itu ada yang tua, wad-dha'if, yang salat di belakangmu ada orang-orang yang lemah, wadhul hajah, yang salat di belakangmu ada orang-orang yang punya hajat, punya keperluan. Maka di dalam hadis ini, inti dari pembahasan hadis ini adalah bayan suwar yaqra'u biha, apa surat yang dibaca ketika menjadi imam di dalam salat, khususnya salatul isya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ardah merupakan imam di kaumnya Bani Salimah, dan beliau berusaha selalu salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjidun Nabawi karena kecintaan beliau kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana semangat beliau mencari ilmu. Maka salat Isya bersama Nabi alaihi salatu wassalam di Masjidun Nabawi. Setelah itu dia pulang ke kampungnya, dia lagi memimpin salat. Jadi tadinya salat wajib, sekarang salat sunnah, dan dia menjadi imam. Dan di saat Mu'adz menjadi imam, ya, Mu'adz ini memperpanjang bacaannya dalam salat, sementara kaumnya adalah para pekerja, kaumnya adalah para petani. Maka pada suatu malam di saat salat Isya, Mu'adz membawa mereka dengan membacakan suratul Baqarah. Maka salah satu di antara para makmumnya tersebut keluar, tidak mau ikut salat bersama Mu'adz, dan menggerutu sambil
mengungkapkan kekesalannya ingin melaporkan perbuatan Muadz bin Jabal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang salatnya terlalu panjang. Nah, maka dalam hadis ini maka Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada Muadz beserta imam-imam ringankan salat ketika menjadi imam. Dan bacalah Awsatul Mufassal, ayat-ayat atau surat-surat yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Mana contohnya? Sabbihisma rabbikal a'la. Mana juga wasyamsi wadduhaha. Mana juga wallaili idza yaghsha. Dan Nabi SAW ingatkan, hai Muadz, di belakangmu itu ada orang tua yang sholat. Kemudian juga ada orang-orang lemah, ada orang yang punya hajat dan keperluan. Jadi kalau kelamaan, kalau kepanjangan, mereka itu susah. Maka perlunya seorang imam memperhatikan bagaimana situasi dan kondisi makmumnya. Ini dia keterangan dari hadis ini. Adapun fikih yang bisa kita ambil dan penjelasan dan faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, ya, disebutkan di dalam As-Sahihain bahwasanya salat yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca surat-surat yang Awsatul Mufassal yang pertengahan adalah itu salatul Isya, kemudian salatul Zuhur, demikian juga salatul Al-Asr. Yang kedua, dianjurkan untuk membaca Awsatul Mufassal fi salatul Isya, ya, secara khusus pada salatul Isya. Karena ingat, salatul Isya ini adalah waktunya sudah malam. Orang-orang yang bekerja di siang harinya sudah mulai kelelahan. Bahkan Nabi SAW sampai mengatakan, sekiranya tidak memberati umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk mengakhirkan salat Isya. Tetapi karena menyusahkan dan memberatkan, maka Nabi SAW perintahkan, ya, mana yang mampu mereka laksanakan. Kemudian yang ketiga, mura'at halud dha'fah. Sebagai seorang imam harus kita perhatikan bagaimana keadaan orang-orang di belakang kita, orang-orang lemah. Orang tua, wanita, anak-anak kecil, ya. Demikian juga yang menangis. Misalkan ada ikut ke masjid menangis. Ini semuanya perlu kita perhatikan dan perlu kita lihat. Maka seorang imam, dia harus benar-benar peka ketika menjadi imam. Dia tidak bisa hanya menargetkan hafalannya sekian, tidak. Tetapi dia juga harus perhatikan dan harus dia cermati dan harus peka terhadap situasi yang terjadi di saat dia menjadi imam. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam ingin memperpanjang salatnya. Tapi didengar ada anak kecil yang menangis, maka apa? Ternyata Nabi alaihi salatu wasallam pendekkan. Sehabis salat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku ingin memperpanjang salatku, tetapi aku mendengar bayi yang menangis. Akhirnya aku persingkat karena aku khawatir ibunya sangat, ya, kasihan, terpaut terhadap anaknya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam salatnya ingin diperpanjang, tetapi beliau batuk diperpendek. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memperpanjang salatnya, namun karena sakit perut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perpendek juga. Baik. Kemudian faedah berikutnya,
Siyasatun nas birrifq wal lin. Hendaklah kita ya mengatur manusia ini dengan penuh kelembutan. Ya. Karena itu cara untuk menyatukan hati manusia. Dan itu yang akan menjadikan manusia ini cinta kepada ulamanya, cinta kepada penguasanya, pemimpinnya. Dengan sikap lemah lembut, bukan sikap diktator atau sikap kaku dan keras ataupun kasar. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla, "Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Allah Azza wa Jalla katakan, "Walau kunta faddan ghalidhal qalb." Sekiranya engkau ya faddan ghalidhal qalb, bersikap fadh, ya keras, ya kaku, kasar, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu. Nah, dengan demikian betapa pentingnya siyasatun nas, ya mengurus urusan manusia ini dengan penuh kasih sayang dan penuh kelembutan. Itu dia yang berkaitan dengan masalah yang pertama. Kemudian kita masuk ke masalah yang kedua. Babu tarkil jahri bi bismillahirrahmanirrahim. Bab ketika membaca Al-Fatihah, maka bismillahirrahmanirrahimnya dibaca dengan sir, dibaca dengan kecil. Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat dari kitab Allah Azza wa Jalla. Dengannya dibuka seluruh surat kecuali surat Bara'ah, surat Taubah. Dan bismillah ini adalah al-fasal baina suwar, sebagai pemisah di antara surat-surat Al-Quran. Dan dia merupakan ayat dari suratul Fatihah dan bagian dari suratul Hajj. Bahkan suratul Naml dia memiliki dua bismillahirrahmanirrahim. Nah, hadis yang ke-105 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam, wa Abu Bakar, demikian juga Abu Bakar, wa Umar dan Umar radhiyallahu anhuma, kanu yastaftihuna as-salah bilhamdulillahi rabbil alamin. Mereka membuka salat mereka dengan nyaring alhamdulillahi rabbil alamin. Wa fi riwayah yang lain mengatakan, shallaitu ma'a Abi Bakrin wa Umar wa Uthman. Aku salat bersama Abu Bakar, Umar, Uthman. Ya. Fakanu yastaftihun, semua mereka membuka bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan alhamdulillahi rabbil alamin. La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'ah wala fi akhiriha. Mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan maupun di akhir bacaan. Tema dari surat ini atau hadis ini adalah bayan hukmul jahar bi bismillahirrahmanirrahim fi shalah. Penjelasan hukum menjaharkan bismillahirrahmanirrahim di dalam salat. Apa hukumnya kita jaharkan bismillahirrahmanirrahim kita di dalam salat di saat membaca Al-Fatihah secara khusus, demikian juga surat secara umum. Sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda,
Beliau mengabarkan dia salat di belakang Nabi alaihissalatu wassalam. Abu Bakar, Umar, Uthman. Dan inilah dia al-khulafa. Mereka mengurus urusan dunia, lebih-lebih juga mereka mengurus urusan akhirat. Jadi mereka menjadi pemimpin urusan dunia, juga menjadi pemimpin urusan akhirat. Berbeda di zaman belakangan, ya, para penguasa hanya memimpin urusan dunia, jarang yang langsung memimpin urusan agama, itu salatul jamaah, ya, berjumat, menjadi khatib, langsung menjadi imam. Ini jarang. Adapun terdahulu mereka menjadi imam urusan dunia, menjadi imam juga urusan agama. Fakanu yaftatihuna al-qira'at as-salat al-jahriyah. Ketika salat jahar yang dinyaringkan bacaannya, mereka membukanya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak didengar mereka itu menjaharkan bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan maupun di akhirnya. Dan kekuatan ucapan beliau ini menunjukkan bahwasanya di zaman beliau ada yang menjaharkan. Ya, ada yang menjaharkan. Tapi itulah dia, ya, tokoh-tokoh kita dalam Islam. Panutan kita yang disebut oleh Nabi alaihissalatu wassalam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ambillah tata caraku, tata cara khalifahku yang lurus dan terpimpin. Yang mana mereka dalam membaca Al-Fatihah dalam surat Al-Jahriyah tidak dinyaringkan bismillahirrahmanirrahimnya, mereka tetap membaca bismillah tetapi tidak dinyaringkan. Baik, fiqhul hadis. Apa yang terkandung di dalam hadis ini? Yang pertama, al-bad'u fis salah. Yang kita mulaikan di dalam kita salat adalah dengan membaca Al-Fatihah sebelum yang lainnya dari Al-Quranul Karim. Namanya Al-Fatihah sebagai pembuka. Nah, tentu di awal salat kita mesti membaca al-istiftah, yaitu doa iftitah, doa pembuka. Tapi dari Al-Quranul Karim yang pertama kali kita baca inilah dia suratu Al-Fatihah. Yang kedua, hadis ini menunjukkan mereka tidak meninggalkan bismillahirrahmanirrahim. Mereka tetap baca. Ya. Tetapi mereka mengecilkan suaranya dengan sir. Yang ketiga, al-ihtijaj. Dalam hadis ini sahabat Anas bin Malik berhujjah, berdalil dengan perbuatannya al-khulafa ar-rasyidin, para sahabat yang mulia. Ini merupakan hadiyus salaf, di antara petunjuk para salafus saleh ridwanullahu anhum ajma'in. Kemudian faedah berikutnya, semangat para sahabat dalam mengikuti dan mencontoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berani untuk menyelisihi Nabi alaihi salatu wasallam, baik secara zahir maupun secara batin. Dan itulah dia konsekuensi tuntutan dari al-ittiba'. Yang mana al-ittiba' adamul mukhalafah, tidak menyelisihi sama sekali. Kemudian faedah berikutnya, hukum membaca basmalah di dalam salat. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan tidak disyariatkan sama sekali. Jadi langsung alhamdulillah, tidak pakai bismillah. Adapun mayoritas para ulama disyariatkan membaca bismillah namun dengan suara sir, suara kecil. Ya. Siapakah para ulama kita mensyariatkan untuk menjahar?
membaca bismillah dengan keras, Al-Imam Syafi'i, ya. Adapun mayoritas para ulama kita bahwasanya tetap membaca bismillah tetapi tidak dijaharkan, tidak dinyaringkan. Dan warajih, yang kuat adalah lebih banyak tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, namun indal hajah, jikalau diperlukan, boleh kita kadang-kadang menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian faedah berikutnya, apakah basmalah merupakan ayat dari suratul Fatihah atau tidak? As-shawab, yang benar, bahwasanya bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari suratul Fatihah. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an, ummul kitab, was sab'ul mathani." Apabila kalian membaca alhamdulillah rabbil alamin, bacalah bismillahirrahmanirrahim, karena dia ayat dari ummul Qur'an, ayat dari suratul Fatihah. Ini dia masalah yang kedua yang berkaitan dengan bacaan basmalah di dalam salat al-jahriyah. Masalah yang ketiga, sujudus sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan dua kali sujud, atau bentuknya dua kali sujud, yang disyariatkan disebabkan karena lupa di dalam sholat. Lupa dalam sholat tentu tidak ada hukumannya, tidak ada siksanya, tidak ada dosanya. Karena namanya kita lupa, tidak ada orang memilih untuk lupa. Dan Allah Azza wa Jalla la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak membebani jiwa ini di luar kemampuannya. Hadis-hadis yang datang tentang lupa di dalam salat ini ada 4 bentuk. Ada 4 macam. Yang pertama, lupa dengan sebab atau lupa mengakibatkan kekurangan. Sujud sahwi karena kekurangan. Sebagaimana hadis Abdullah bin Malik bin Buhainah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin salat zuhur dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tasyahudul awal. Berarti apa? Kurang. Yang kedua, sujud sahwi karena kelebihan. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat zuhur 5 rakaat. Ini kelebihan. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam salam, orang bertanya, sahabat bertanya, azida fis shalah, apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan rakaat dalam salat ya Rasulullah? Qala wa ma dzak? Ada apa, kata beliau? Qala shallaita khamsan, engkau salat 5 rakaat. Fathanna rijlaihi wastaqbala al-qiblah, dia robah posisi duduknya, kemudian menghadap ke kiblat, wasajada sajdatan, sujud 2 kali, wasallam, setelah sujud, thumma salam, kemudian dia salam. Yang ketiga, asyak fi ziyadah wa nuqsan, ragu apakah lebih atau kurang, rakaatnya lebih atau kurang, walam yatarajjah, dia tidak bisa menemukan
ini sudah pas 3 atau 4. Ya, dia tidak bisa memastikan ini 3 atau 4. Maka apa? Ini disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dalam Sahih Muslim. Nabi SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatih," apabila seorang di antara kalian ragu dalam salatnya, ya, dia tidak tahu, ya, dia nggak tahu berapa yang dilakukan, apakah 3 atau 4, dia buang keraguan-raguan tersebut, waliyabni ala mastaiqan, kemudian dia bangun di atas apa yang diyakini, kemudian dia sujud sebelum dia salam. Kalau ternyata sholatnya 5, maka kita genapkan. Ya, jikalau sholatnya sempurna, maka itu targhimal syaitan, untuk menghinakan syaitan. Ini posisinya adalah sujud sahwinya sebelum salam setelah tasyahudul akhir. Kemudian yang keempat, ragu apakah ini sudah sempurna atau kurang, lebih atau kurang, tetapi tarajjah, ternyata ketemu jumlah yang sebenarnya. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dalam As-Sahihain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatih," apabila seorang di antara kalian ragu dalam salatnya, falyataharras shawab, dia berusaha mencari yang tepat. Falyutim alaih, dia sempurnakan berdasarkan yang tepat tersebut. Thumma liyusallim, kemudian dia salam. Thumma liyasjud sajdatain, setelah salam baru sujud 2 kali sujud. Kemudian salam kembali. Nah, lupa ini terjadi pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kurang lebih ragu, ya, lihikamin kathirah, tentunya memiliki hikmah yang sangat banyak hikmahnya. Pertama, bayan annahu basyarun, di sini menjelaskan bahwasanya Nabi Alaihi Wasallam manusia biasa. Terjadi pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana terjadinya pada manusia yang lain. Hanya saja Nabi kalau salah tidak dibiarkan di atas kesalahan, langsung dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini dikatakan ma'sum. Yang kedua, ini adalah hikmahnya syariat bagi umat ini. Ketika terjadi pada umat ini apa yang menimpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ya, ada hikmah bagi umat ini. Itu ada contoh yang kita lihat dari Nabi SAW. Yang ketiga, at-tasliyah wa ta'ziyah, hiburan apabila terjadi pada dirinya, ya, sebagai manusia biasa, ternyata telah terjadi pada manusia yang istimewa, Rasulullah SAW. Maka secara umum sujud sahwi disyariatkan untuk mendatangkan keredaan Allah Azza wa Jalla, menghinakan iblis dan syaitan, menutup kekurangan dan mengokohkan keimanan. Para muslimah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, demikian juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis as-sadis ba'dal mi'ah, yang ke-106. An Muhammad bin Sirin, dari Muhammad bin Sirin, an Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardhah. Beliau berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatai al-ashi." Pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin kita salat ashi, salat siang atau sore, asar atau zuhur, atau asar. Ibnu Sirin menyebutkannya, ya, Ibnu Sirin mengatakan, dan disebut oleh Abu Hurairah, Ibnu Sirin mengatakan, tapi aku lupa. Fasalla bina rak'atain thumma sallam.
Nabi salat zuhur atau asar, setelah 2 rakaat langsung salam, ketinggalan 2 rakaat. Faqama ila khasyabah ma'rudah fil masjid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di pohon kurma yang terbentang di masjid. Ya, fattaka 'alaiha, Nabi menyandar, ka'annahu ghadban. Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti marah. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa shabbaka baina asabihi. Lepas salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyelang-nyelangi jarinya, duduk seperti ini. Dan tentu ini sebelum salat, ketika ke masjid setelah berwudu tidak boleh. Tapi selepas salat diperbolehkan menyelang-nyelangi jari ini. Wa kharajat as-sur'anu min abwabil masjid. Para sahabat keluar dengan segera dari pintu-pintu masjid selepas salat. Ya. Faqalu, sahabat mengatakan, qasuratis shalah, salat kita dikasar. Saat itu ada Abu Bakar, ada Umar. Mereka ya haba an yakallimahu. Mereka tidak berani berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada salah seorang sahabat yang memiliki tangan yang panjang, namanya Dzul Yadain. Ya, namanya Dzul Yadain. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, nasit, anasita am qusiratus shalah. Ya Rasulullah, ini engkau lupa atau ya salatnya dikasar? Qala lam ansa wa lam tuqsar. Aku tidak lupa dan tidak juga dikasar ini. Nabi tanya lagi, apa benar kata Dzul Yadain ini? Qalu na'am, dijawab benar. Ya. Benar ya Rasulullah. Fataqaddama, maka Nabi maju, fa shallama tarak, dia salat apa dia sempurnakan apa yang tertinggal. Kemudian setelah itu dia salam, setelah dia salam, thumma kabbara, lalu beliau bertakbir kembali sujud seperti sujud biasa atau lebih panjang. Thumma rafa'a ra'sahu fakabbar, angkat kepala sambil takbir, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian thumma kabbar, kembali dia takbir sujud, ya seperti sujud yang biasa atau lebih panjang. Thumma rafa'a wa kabbar, kemudian dia angkat sambil takbir, farubbama sa'aluhu thumma sallam. Ya, setelah itu langsung dia salam. Baik. Ini dia peristiwa tentang lupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tema dari hadis ini? Hukman sallama nasiyan qabla tamami salatih. Hukum orang yang lupa di dalam salatnya sehingga tertinggal beberapa rakaat sebelum sempurna. Bagaimana hukumnya? Salam, ya, lupa, akhirnya salam, sementara masih beberapa rakaat yang tertinggal. Apa fikih dan penjelasan dari hadis ini? Hadis ini menjelaskan dan menetapkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Akan menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang menimpa manusia yang lain, seperti lupa. Ya, kecuali dalam hal-hal yang memang Allah Azza wa Jalla istimewakan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka itu sebabnya Nabi kita alaihi salatu wassalam Abdullah wa Rasuluh, hamba dan Rasulnya. Yang ketiga, lupa dalam salat ini boleh terjadi. Ya. Pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dan itu memiliki hikmah bagi Nabi SAW, bagi umatnya semua juga, itu yang paling besar. Jadi ada hikmah yang besar bagi Nabi SAW dan ada hikmah yang besar bagi umat beliau. Yang ketiga, kalamun nasi la yubtiluha. Ya, orang yang lupa akhirnya berbicara di celah-celah salat itu tidak membatalkan salat. Kenapa? Begitu salam 2 rakaat mereka ngobrol padahal salatnya belum sempurna. Akhirnya setelah dialog disempurnakan kembali. Dan tentu ya dengan jarak yang tidak terlalu lama antara waktu lupa itu dengan ingatnya. Kemudian faedah berikutnya, al-afalul katsirah, gerakan yang banyak padahal bukan bagian dari salat, jikalau terjadi karena lupa itu tidak merusak salat. Itu dia, sahabat keluar kemudian masuk kembali, Nabi pindah tempat, kemudian lanjut lagi salatnya. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya salat itu langsung disambung, disempurnakan, tidak perlu memulai dari awal, dari pertama. Kemudian faedah berikutnya, masyru'iyat sujud sahwi, disyariatkan sujud sahwi. Kemudian faedah berikutnya, sujud sahwi itu 2 kali sujud, sama seperti sujud biasa, zikirnya pun sama. Tidak ada zikir subhana man la yanam wa la yashu, Maha suci Allah Azza wa Jalla yang tidak tidur dan tidak lupa. Itu tidak ada dalilnya. Kemudian faedah berikutnya, anna sujud as-sahwi la yata'addad bi ta'addud as-sabab fi as-salatil wahidah. Jikalau ada beberapa yang terlupa dalam satu salat, sujud sahwinya tetap 2, tidak berbilang-bilang. Faedah berikutnya, makmum mengikuti imam di dalam sujud sahwi. Kemudian faedah berikutnya, tidak disyariatkan untuk bertasyahud kembali setelah sujud sahwi. Kemudian faedah berikutnya, an-nasahu la yubtilus shalah. Sahwi itu, lupa itu tidak membatalkan salat. Ya, kemudian faedah berikutnya, sihhatul bina walau talal fasal. Sahnya melanjutkan salat yang terlupakan, rakaat yang terlupakan meskipun jarak ya panjang, tetapi tidak ya panjang, tapi tidak sepanjang ya yang di luar kewajaran. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini merupakan dasar dari kaidah fiqhiyah, al-yaqin la yazulu illa biyaqinin. Keyakinan itu tidak akan hilang kecuali dengan keyakinan yang serupa dan semisal. Itulah dia para pemirsa atau para muslimah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Beberapa hadis yang kita ambil di dalam bab ini dan dalam kitab ini, semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik bisa melanjutkan di pekan ketiga lagi insyaallah taala. Dan saatnya kita bertanya jawab ya pada kesempatan yang mulia ini dan kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita ambil beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bismillahirrahmanirrahim. Wajibkah suami menafkahi istri yang bekerja di luar negeri? Mereka baru menikah dan belum dikarunia anak, sedangkan sang istri memiliki anak.
dari suami sebelumnya. Apakah wajib juga suami menafkahi anak yang dibawa istri? Jika suami tetap kekeh tidak mau menafkahi dengan dalih sang istri belum menunaikan tanggung jawab sebagai istri, apakah solusi terbaik adalah pulang ke tanah air? Kita katakan ya jelas pulang ke tanah air itu solusi terbaik dan itu fungsi dari nikah. Adapun anak tersebut maka itu bukan kewajiban sang suami karena bukan dia yang punya anak, itu kewajiban suaminya yang pertama. Ya, wallahu taala ala wa alam. Yang kedua, bagaimana hukum menyimpan uang di bank konvensional namun setiap riba yang dimasukkan langsung dikeluarkan sebab belum ada bank syariah di tempat tersebut? Kita katakan apa sebabnya dia menabung. Kalau keamanan ya, karena rawan dan itu yakin, maka fattaqullaha mastata'tum, dia bertakwa kepada Allah azza wa jalla semampunya, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum menitipkan uang kepada rekening bank konvensional milik teman? Apakah juga ikut berdosa? Konteksnya kalau yang tadi tidak ada jaminan keamanan kalau di luar, maka tidak ada masalah. Tapi masih ada tempat yang aman, namun kita titipkan, maka ini juga masuk dalam ta'awun, tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, sahkah pernikahan dilakukan dengan menggunakan data-data palsu, baik secara agama maupun negara? Ya tidak sah kalau palsu. Dan ini Nabi SAW katakan, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu maka bukan termasuk golongan kami. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, saat pendapatan pas-pasan, manakah yang harus lebih dahulu kita dahulukan, menafkahi anak-anak yang masih sekolah dan orang tua? Ya, sebagian besar kami di sini orang tua tunggal menanggung biaya anak-anak dan orang tua. Bagaimana hukum vaksin? Baik, kita katakan jelas kita menafkahi anak-anak kita karena itu kewajiban kita. Ya, orang tua kalau kita mampu menafkahi, nafkahi, dan mudah-mudahan itu sebab Allah azza wa jalla melapangkan rezeki. Wallahu taala ala wa alam. Hukum vaksin ya boleh, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, man tasabbaha bi sab'i tamarat min ajwal Madinah, barang siapa setiap pagi makan 7 biji kurma ajwa Madinah, maka hari itu tidak akan ditimpa atau tidak akan terkena sihir maupun racun. Maka ini dalil vaksin itu kita mencegah sebelum terjadi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Membaca ta'awudz dalam salat, apakah di setiap rakaat hanya rakaat pertama? Setiap rakaat. Kenapa? Karena setiap rakaat kita baca Al-Quran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ketika akan memulai salat sebelum takbiratul ihram, apakah boleh membaca ta'awudz dengan niat agar tidak was-was? Inilah yang mendatangkan was-was. Ya, karena tidak ada petunjuk Nabi SAW kepada sahabat yang salah salatnya sampai 3 kali untuk ta'awudz, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Inilah dia ihdaats, mengada-ada dalam urusan agama. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian seorang yang sebelah kakinya sakit sehingga saat tahiyat awal tidak bisa duduk iftirosh karena kakinya tidak bisa ditekuk. Sehingga saat tahiyat awal dia setengah berdiri dengan lututnya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Hukumnya boleh. Kenapa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa ini luar kemampuannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Manakah lebih baik baginya berdiri dengan lututnya atau duduk selonjoran? Kita katakan mana yang lebih mudah baginya. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan para muslimah, masih ada pertanyaan? Ya. Kalau masih ada, kami silahkan. Masih ada pertanyaan? Baik, kita ambil pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika tahiyat awal dilakukan dalam rakaat pertama karena lupa dan baru kita ingat ketika berdiri di rakaat kedua? Ya, kita katakan maka rakaat kedua baru dia tasyahudul awal dan nanti sebelum dia salam dia sujud sahwi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian
Nah, Ustadz, kenapa di sholat zuhur dan asar tidak dijaharkan? Karena itu dia praktek dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, imam lupa duduk tasyahud awal kemudian berdiri. Apakah kita ikut berdiri atau tetap duduk dan mengucapkan subhanallah? Kita katakan ikuti imam berdiri dan nanti cukup sujud sahwi sebelum salam. Wallahu taala ala wa alam. Dan bagaimana hukum salat ketika imam tidak sujud sahwi? Apakah kita bisa sujud sahwi sendiri? Kita katakan salatnya sah insyaallah taala. Dan bagaimana kita sebagai makmum, kita yang ingat, imamnya tidak ingat, kita ingatkan dia untuk sujud sahwi. Ya, andai kata imam tidak sujud sahwi, maka tidak ada masalah insyaallah taala. Baik, saya kira demikian yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.